Shalom semuanya. Tahun 2020 sudah kita jalani dan sekarang kita memulai tahun 2021. Semester ganjil sudah kita lalui dan sekarang kita menjalani semester genap. Semoga tahun ini dan semester ini kita menjadi lebih baik di hari-hari sebelumnya. Dan sekarang ini kita ibadah sekolah yang pertama di tahun baru ini, di semester yang baru ini. Mari saya ajak semua untuk mengambil sikap saat duduk sebelum kita memulai ibadah kita. Kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat duduk. Saat teduh dimulai. Ibadah kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari saya ajak semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan telah memberikan kasih anugerah kepada kami semua hingga saat ini kami boleh memasuki tahun 2021, terutama kami boleh memulai semester baru ini Tuhan, yaitu semester genap. Biarlah semester ini kami boleh menjadi lebih baik, khusus buat siswa-siswi kami SMA Kristen Immanuel ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Ibadah pertama di semester genap ini. Hadirlah di dalam hati dan pikiran kami semua. Biarlah kami boleh tertuju kepadamu. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Khusus di semester genap ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Dan pada saat ini kita beribadah bersama Tuhan, itu karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Untuk itu mari kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita, dengan bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita angkat pujian, bagaikan bejana. Chapel pertama kita di semester ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh melewati tahun 2020, kami boleh memasuki tahun yang baru, dan kami bersyukur boleh memasuki semester yang baru. Kami juga bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah pada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolonglah kami agar kami bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu.
Biarkan kebenaran firman-Mu membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Kita hanya akan memperhatikan beberapa ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua dan teman-teman silakan menyimaknya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di semester yang baru. Kita masih berada di awal semester. Berkaitan dengan semester yang baru, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah semangat baru untuk semester baru. Semangat baru untuk semester baru. Mungkin ada di antara teman-teman yang berpikir kalau tema ini kurang cocok di tengah situasi seperti ini. Gimana mau semangat? Virus corona masih belum minggat, malah bermutasi menjadi semakin parah. Kemana-mana kita masih harus pakai masker, mau keluar-keluar juga masih susah. Bahkan belajar juga masih PJJ. Kalau situasi normal mungkin kita bisa semangat. Tapi beda halnya kalau situasi masih seperti ini. Justru situasi seperti ini malah membuat kita lesu dan kehilangan semangat untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, termasuk untuk belajar. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Teman-teman sekalian, lesu dan kehilangan semangat hidup. Hal inilah yang juga dirasakan oleh bangsa Yehuda ketika mereka berada di dalam pembuangan. Bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan karena kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babel. Coba kita perhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang anggur dan peladang-peladang. Dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa ketika bangsa Babel menyerang kerajaan Yehuda, mereka merobohkan tembok kota Yerusalem. Mereka juga membakar istana raja, bahkan rumah-rumah penduduk. Mereka juga merampas barang-barang berharga yang ada di rumah Tuhan. Sementara itu, hampir semua penduduk Yehuda diangkut ke dalam pembuangan, yaitu ke Babel. Hanya beberapa orang miskin yang ditinggalkan di negeri Yehuda untuk menjadi tukang-tukang kebun dan mengurus ladang. Teman-teman sekalian, masa-masa di dalam pembuangan di Babel sebagai jajahan merupakan masa yang berat bagi bangsa Yehuda. Sebagai bangsa jajahan, hidup mereka tidak leluasa. Mereka harus hidup di bawah tekanan dan di bawah aturan bangsa Babel. Mereka harus hidup sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh bangsa Babel. Mereka bahkan ditindas dan dieksploitasi untuk kepentingan bangsa Babel. Setiap kita, generasi tahun 90-an atau teman-teman mungkin generasi tahun 2000-an, hidup pada zaman Indonesia sudah merdeka. Namun setiap kita sendiri tahu, Indonesia pernah mempunyai pengalaman sebagai bangsa jajahan.
Untuk tahu seperti apa sulitnya hidup sebagai bangsa jajahan, mungkin kita bisa lihat kembali sejarah Indonesia atau kita baca kembali sejarah Indonesia ketika masih dijajah oleh bangsa asing. Ketika itu bangsa Indonesia hidup miskin, walaupun kekayaan alam di Indonesia itu begitu melimpah. Karena apa? Karena dieksploitasi oleh bangsa asing. Kemudian penduduk Indonesia juga hidup menderita karena mereka dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Hidup sebagai bangsa jajahan itu sulit. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, tidak heran bukan jika bangsa Yehuda kehilangan semangat untuk hidup. Selain karena kerasnya hidup sebagai bangsa jajahan, hal lain yang membuat bangsa Yehuda lesu dan kehilangan semangat hidup adalah karena mereka merindukan kampung halaman mereka. Kebanyakan teman-teman pasti tinggal sama orang tua atau tinggal sama saudara. Mungkin ada yang merantau, tapi tidak banyak. Lalu seperti apa rasanya rindu dengan kampung halaman? Nanti kalau teman-teman sudah merantau untuk bekerja atau untuk studi lanjut di luar kota, di luar negeri, teman-teman akan tahu seperti apa rasanya rindu dengan kampung halaman. Ada orang yang bilang kalau kita tidak akan pernah bisa melupakan kampung halaman itu, karena di sanalah kita dilahirkan. Kampung halaman bangsa Yehuda berada di Yerusalem. Itu merupakan tanah yang diberikan Allah kepada mereka menjadi milik pusaka mereka. Namun, semua itu hanya tinggal kenangan, karena ketika itu bangsa Yehuda tinggal di Babel sebagai orang buangan. Ketika berada di pembuangan, bangsa Yehuda juga merasa ditinggalkan oleh Allah. Mengapa mereka merasa seperti itu? Karena bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah berada di Yerusalem. Itu pun sudah runtuh. Ketika masih berada di Yerusalem, bangsa Yehuda biasanya mencari Allah di bait Allah. Karena memang bait Allah itulah tempat yang Tuhan tentukan bagi bangsa Yehuda untuk mencarinya. Jadi mereka bisa mencari Allah di tempat itu. Namun ketika itu, mereka berada di tanah asing sebagai orang buangan, dan bait Allah sendiri sudah runtuh. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat lambang kehadiran Allah. Karena itu mereka merasa Allah sudah tidak bersama dengan mereka dan sudah meninggalkan mereka. Entah teman-teman pernah merasakannya atau tidak, tapi perasaan ditinggalkan memang menyedihkan. Seolah-olah kita sendirian menanggung beban hidup yang berat. Karena itu, perasaan ditinggalkan bisa membuat kita menjadi lesu, kehilangan semangat hidup seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Terlebih ketika mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Menjadi orang buangan di negeri asing, rindu dengan kampung halaman, dan merasa ditinggalkan oleh Allah. Semua inilah yang dirasakan oleh bangsa Yehuda ketika itu. Tidak heran kalau mereka lesu dan kehilangan semangat untuk hidup. Namun di tengah situasi yang demikian, Allah memberikan sebuah perintah yang terkesan tidak masuk akal kepada mereka lewat Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 29 ayat 5-7 yang kita baca tadi, kita tahu seperti apa perintah Tuhan. Bangsa Yehuda diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup dengan normal, seperti ketika mereka belum dibuang. Tuhan menyuruh mereka mendirikan rumah, Tuhan menyuruh mereka bekerja, membuat kebun anggur, menikah, dan punya anak. Bahkan Tuhan menyuruh mereka untuk berdoa bagi kota tempat mereka dibuang. Itu adalah kota milik bangsa Babel yang menjajah mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini merupakan hal yang tidak masuk akal dan aneh bagi bangsa Yehuda ketika itu. Namun lewat perintah tersebut sesungguhnya Tuhan ingin mengubah sikap hati bangsa Yehuda. Walaupun kondisi di sekitar mereka belum berubah, Tuhan ingin sikap hati mereka yang berubah. Tuhan ingin mereka hidup seperti orang yang punya pengharapan, karena Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bait Allah memang hancur, namun kehancuran bait Allah tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Hal ini justru menunjukkan satu hal tentang Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada satu tempat saja. Tetapi dimanapun umatnya berada, di sana Tuhan berada. Dan Tuhan berjanji juga kepada bangsa Yehuda, kalau saatnya sudah tiba, Tuhan akan memulihkan kondisi mereka.
Karena itu, Tuhan memerintahkan mereka untuk hidup dengan normal, tidak kehilangan semangat hidup dan tidak kehilangan pengharapan. Teman-teman sekalian, di sekitar kita pasti ada banyak sekali hal yang bisa membuat kita lesu untuk melakukan berbagai hal, dan banyak sekali hal yang bisa membuat kita kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Pandemi corona yang tidak diketahui kapan akan berakhirnya, yang menimbulkan berbagai masalah di dalam hal lain. Kemudian kejenuhan di dalam belajar, PJJ yang tidak kelar-kelar, masalah di dalam keluarga, tidak akur dengan saudara atau pertengkaran orang tua yang terjadi hampir setiap hari. Kemudian perasaan ditinggalkan sendirian. Semua itu bisa membuat kita lesu dan kehilangan semangat hidup. Kita mungkin tidak bisa mengubah kondisi yang ada di luar kita, tetapi kita bisa mengubah sikap hati kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita anak-anaknya. Ia tidak pernah meninggalkan kita seperti Ia tidak meninggalkan bangsa Yehuda. Karena itu, sangat disayangkan teman-teman sekalian, kalau kita menjalani hidup ini dengan niat tak niat, lalu kita hamburkan waktu kita untuk sesuatu yang merusak dan tidak berguna. Mari kita menjalani hidup ini seperti orang yang punya pengharapan. Mari kita menjalani hidup ini dengan semangat, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Teman-teman sekalian, sebagai pelajar, mari kita lakukan bagian kita, terlebih di semester kedua ini, semester yang menjadi penentuan untuk kelulusan dan kenaikan kelas. Belajarlah sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan. Mari kita juga berdoa untuk lingkungan di sekitar kita, agar kondisi di sekitar kita bisa menjadi lebih baik. Jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan pengharapan, karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi, teman-teman. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, walaupun ketika kami merasa ditinggalkan, ketika kami merasa sendirian. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu menghibur hati kami, dan Engkau yang selalu menguatkan kami untuk menjalani hidup ini. Dan berkatilah kami ya Tuhan sebagai pelajar-pelajar, agar kami juga menjadi pelajar yang baik, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.